Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informasi. Baik teman-teman, kembali lagi di channelnya Pusat Informasi, channelnya Robi Kamizi. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas 10 tips dan trik untuk mahasiswa baru supaya dapat menjalani perkuliahan dengan sukses. Sebagai mahasiswa, kita harus mempunyai beberapa tips untuk menjalankan perkuliahan supaya perkuliahan kita itu berjalan dengan lancar, teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan bahas satu persatu, kita akan kupas satu persatu. Apa sih tipsnya supaya kita menjadi mahasiswa yang sukses dan menjalani perkuliahan dengan lancar? Baik, simak videonya. Langsung saja kita bahas tips yang pertama, teman-teman. Baik, untuk tips pertama ini kita harus mengikuti dan mematuhi aturan yang ada di kampus. Nah, setiap kampus, setiap fakultas, setiap prodi biasanya memiliki aturan dan aturan masing-masing, teman-teman. Nah, kita sebagai mahasiswa baru kita jangan meremehkan aturan yang ada di kampus kita, teman-teman. Contoh misalkan di Fakultas FKIP itu biasanya boleh memakai celana apa saja, boleh memakai baju apa saja, bebas. Tetapi jangan memakai celana levis yang bolong di lututnya. Nah, misalkan tidak boleh menggunakan anting. Nah, itu biasanya ada peraturan-peraturan yang ada di kampus dan juga di fakultas masing-masing. Nah, silakan teman-teman ikuti aturan yang ada di kampus supaya dapat memperlancar kuliah teman-teman semua. Lanjut ke tips yang kedua. Tips yang kedua ini, teman-teman, kita sebagai mahasiswa harus mengubah mindset kita, teman-teman. Bro, Anda bukan lagi sebagai seorang siswa. Anda tidak lagi berada di SMA atau SMK. Sekarang Anda berada di kampus, berada di dunianya mahasiswa. Jadi mulailah robah pola pikir Anda, teman-teman. Rubahlah mindset Anda. Jangan menjadi mahasiswa yang pola pikirnya masih sebagai siswa. Jadi buatlah pola pikir Anda sebagaimana mahasiswa yang sesungguhnya. Jika pada saat SMA, SMK, kalian masih ketergantungan dengan guru, masih ketergantungan dengan orang tua, pada saat kuliah, pada saat Anda menjadi seorang mahasiswa, ubahlah mindset itu, teman-teman. Kalian harus berpikir mandiri, kalian harus berpikir kreatif. Bagaimana cara saya menghadapi sebuah masalah, bagaimana saya menyelesaikan masalah tersebut. Kalian harus berubah pola pikir Anda, teman-teman. Jadi jangan kita terus tergantungan dengan orang-orang sekitar kita. Apalagi kalau kita menjadi mahasiswa dan juga menjadi anak kosan, artinya jauh dari orang tua, jauh dari pengawasan orang tua, jauh dari pantauan orang tua. Kita harus menjadi seorang yang mandiri, teman-teman. Kita harus bisa menjadi seorang yang mandiri, yang bisa menyelesaikan permasalahan sendiri, yang bisa memikirkan hidup kita sendiri, teman-teman. Nah, jadi untuk tips kedua ini, teman-teman harus merubah pola pikir teman-teman terlebih dahulu supaya dapat mengikuti perkuliahan dengan lancar. Tips yang ketiga, teman-teman, temukan gaya belajarmu dan optimalkan. Nah, Anda sebagai mahasiswa baru, Anda harus bisa menemukan gaya belajar Anda yang ideal seperti apa, yang cocok bagaimana supaya bisa Anda implementasikan. Nah, gaya belajar ini sangat sangat penting sekali, teman-teman. Misal untuk menunjang perkuliahan kalian. Karena gaya belajar ini juga adalah salah satu kunci sukses untuk kalian menjalani dunia perkuliahan nanti, teman-teman. Mungkin gaya belajar teman-teman ada yang belajarnya dengan sambil mendengarkan lagu, mungkin ada gaya belajarnya sambil refreshing duduk di taman, ada juga gaya belajarnya menyendiri di dalam kamar. Itu teman-teman sendiri yang bisa menemukan bagaimana pola belajar Anda supaya apa yang Anda pelajari di dunia perkuliahan di kampus bisa masuk, bisa Anda pahami dengan baik. Untuk tips yang keempat, Anda harus meningkatkan kemampuan mencatat Anda. Nah, kalau di SMA kalian mencatat dari halaman 1 ke halaman 4, dari halaman keempat ke halaman 5, kalian catat semuanya. Nah, di dunia perkuliahan kalian harus bisa memilah, harus bisa memilih apa yang harus dicatat, bagai apa yang harus kita
tulis di buku catatan kita, supaya kita tidak mencatat semua apa yang dibicarakan oleh dosen, apa yang dijelaskan oleh dosen. Kita harus bisa memilah yang hal-hal yang penting yang perlu kita catat, supaya kita bisa mengefektifkan, mengefisienkan waktu kita di dalam dunia perkuliahan. Tips yang kelima yaitu kalian harus bergaul dan luaskan pertemanan Anda, baik itu di angkatan kalian ataupun di senior kalian. Kalian harus memperluas jaringan kalian, kalian harus memperluas pertemanan Anda, supaya bisa meningkatkan relasi-relasi kita di dunia perkuliahan. Kami sangat mendukung sekali teman-teman, sangat mendukung dunia untuk proses pembelajaran kita di perkuliahan, baik itu di dalam akademik maupun di dalam non akademik seperti organisasi. Karena disinilah peluangnya kalian untuk memasuki dunianya orang dewasa ataupun memasuki dunia kerja, teman-teman. Jadi setelah kalian tamat kuliah nanti, saat Anda memasuki dunia pekerjaan ataupun diterjun langsung ke dunianya masyarakat luas, kalian tidak heran lagi, kalian tidak canggung lagi, kalian tidak buta lagi bagaimana cara kita menumbuhkan relasi, bagaimana kita menyambung pertemanan yang baik untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain, teman-teman. Tips yang keenam, teman-teman, teman-teman harus melek informasi dan teknologi. Ini untuk apa, teman-teman? Untuk kalian supaya tidak tertinggal dengan mahasiswa lain. Manfaatkan mudahnya jaringan teknologi kita, teman-teman. Manfaatkan teknologi yang ada di sekitar kita. Karena kalau kalian ketinggalan dengan teknologi ini, otomatis kemajuan kalian untuk meningkatkan kepribadian kalian, untuk meningkatkan pengetahuan kalian juga akan tertinggal dari mahasiswa yang selalu melek teknologi, teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini, Anda sebagai mahasiswa baru, jangan ketinggalan informasi mengenai teknologi. Manfaatkan kemudahan yang sangat-sangat mudah teknologi di sekitar kita, teman-teman. Tips selanjutnya atau tips yang ketujuh, teman-teman, pada fase ini harus mempelajari manajemen waktu yang baik. Nah, di fase ini teman-teman harus bisa memanage waktu, harus bisa mengatur waktu dengan baik dan secara efektif, teman-teman. Karena kegiatan kita di kampus, kegiatan di perguruan tinggi itu lebih banyak atau lebih sering dibandingkan kita saat masih di bangku SMA atau SMK. Nah, jadi di sini teman-teman harus bisa mengatur waktu, kapan kita harus fokus ke kuliah, kapan kita harus ke organisasi, kapan kita harus kegiatan-kegiatan yang lain. Itu teman-teman harus bisa mengatur waktu supaya semuanya berjalan dengan baik, supaya tidak ada salah satu yang dikorbankan, teman-teman. Karena di perguruan tinggi, teman-teman tidak hanya dituntut untuk mendapatkan IPK yang tinggi, tetapi juga dituntut untuk bagaimana caranya bisa menjadi mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang berguna bagi lingkungan sekitar, teman-teman. Tips yang ke-8, teman-teman, kalian perluas wawasan kalian tentang ilmu perkuliahan di bidang studi atau jurusan yang Anda pilih. Nah, ini berkaitan dengan pergaulan atau pertemanan dengan senior tadi, teman-teman. Jadi kalian harus mempunyai relasi, kalian harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik supaya kalian bisa menggali informasi, memperluas wawasan kalian dengan memanfaatkan kita dekat atau kenal dengan senior. Jadi kalian gali informasi dengan senior, apa sih yang harus kita lakukan di jurusan ini? Bagaimanakah prospek selanjutnya? Apakah yang harus kita lakukan saat perkuliahan? Bagaimanakah sistem penilaian dosen di jurusan kita? Itu kalian harus perluas wawasan kalian mengenai jurusan kalian masing-masing, teman-teman. Supaya apa? Supaya kalian bisa ada persiapan. Wah, saya seperti ini, saya harus seperti ini. Yang selanjutnya atau yang ke-9. Wah, nggak terasa udah 9 aja yang kita bahas. Jadi yang ke-9 ini, teman-teman, kalian harus mengenal dan dikenal oleh dosen. Nah, jadi
pada saat di kuliah, kalian harus memperkenalkan diri kalian dengan dosen. Kalian harus mengenal dosen kalian satu persatu, bagaimana karakter dosen ini, bagaimana karakter dosen ini. Dan juga kalian harus mengeksplor diri kalian supaya kalian bisa dikenal, diingat terus oleh dosen. Nah, dengan cara apa? Bisa jadi kalian untuk dikenal dengan dosen, diingat terus sama dosen, kalian menjadi komandan tingkat atau komti, atau bisa juga disebut dengan ketua kelas. Dan juga cara yang kedua supaya kalian bisa dikenal sama dosen, itu kalian harus aktif di perkuliahan. Kalian harus sering-sering bertanya, kalian harus sering-sering menjawab. Itu kalian nantinya akan dikenal oleh dosen. Pada saat perhitungan nilai, pada saat pemberian nilai, kalian akan diperhitungkan oleh dosen tersebut. Tips yang terakhir atau yang ke-10, itu kalian jangan pantang menyerah, teman-teman. Karena pada saat perkuliahan nanti pasti kalian akan menemukan yang namanya titik jenuh. Nah, pada saat titik jenuh ini kalian harus bisa memvariasikan atau harus bisa mengendalikan titik jenuh ini supaya tetap semangat untuk perkuliahan. Untuk menghilangkan atau menghindari atau mengurangi rasa titik jenuh tadi, ada beberapa saran juga dari saya pribadi untuk kembali meningkatkan atau mengembalikan mood kita untuk kuliah, teman-teman. Jadi kita di dunia perkuliahan itu kita jangan hanya fokus kuliah, kita hanya monoton mencari nilai, menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Di sana nanti akan ada menemukan titik jenuh yang sangat luar biasa, teman-teman. Nah, dengan cara apa mengatasi titik jenuh ini? Dengan cara kita mengikuti organisasi tadi, teman-teman. Nah, mulailah Anda mahasiswa baru, pelajari organisasi-organisasi yang ada di kampus. Pasti ada banyak organisasi, baik itu di tingkat jurusan, tingkat fakultas, ataupun tingkat universitas, dan juga ada organisasi-organisasi di ekstra kampus, teman-teman. Nah, kalian teman-teman mahasiswa baru, pelajari organisasi-organisasi tersebut, mana organisasi yang cocok untuk kalian, yang bisa mengembangkan potensi diri kalian, yang bisa mengembangkan pola pikir kalian. Kalian harus memahami satu persatu organisasi yang ada di kampus. Karena di organisasi ini, teman-teman, selain kita menambah wawasan kita, meningkatkan kepribadian kita, meningkatkan relasi kita, kita juga akan dibuat asik oleh organisasi ini, teman-teman, sehingga kita jauh yang namanya jenuh dalam perkuliahan. Kita akan mendapatkan teman baru dengan cara organisasi, kita bisa mendapatkan ilmu baru, mendapatkan informasi baru. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, teman-teman, untuk menghilangkan atau untuk mengantisipasi atau untuk mengurangi rasa jenuh pada saat perkuliahan nanti, kita harus aktif organisasi supaya kita memiliki relasi, supaya kita memiliki teman yang terus mendukung kita, terus mensupport kita untuk tetap semangat berkuliah, teman-teman. Satu hal yang saya tekankan kepada adik-adik mahasiswa baru, jangan remehkan organisasi, teman-teman. Jadi kalian harus memilih satu atau dua organisasi yang menurut kalian baik, yang menurut kalian mampu untuk diikuti kegiatan organisasi itu. Kalian harus memilih satu atau dua organisasi supaya kalian meningkatkan life skill kalian, meningkatkan kemampuan berbicara kalian, meningkatkan relasi kalian supaya bisa menjadi mahasiswa yang efektif dan juga mahasiswa yang berguna. Itulah 10 tips yang saya dapat berikan kepada adik-adik kita mahasiswa baru. Semoga 10 tips ini bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa baru. Semoga bisa menambah pengetahuan adik-adik, bisa menambah wawasan adik-adik, dan tentunya bisa meningkatkan kemauan dan juga semangat untuk menjalani dunia perkuliahan. Baik teman-teman semua, itulah video kita pada hari ini. Semoga informasi yang telah kita berikan, yang telah kita sampaikan dapat menambah wawasan dan juga dapat meningkatkan semangat kita dalam menjalani dunia perkuliahan. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton sampai selesai video ini. Jangan lupa
klik tombol subscribe dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi kalau kita mengupload video terbaru, teman-teman. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mensupport, yang telah mendukung channel ini. Terus dukung channel kita supaya kita terus berkarya, terus semangat membuat informasi atau membagi informasi untuk teman-teman semua. Baik, langsung saja teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informasi.